Baik, sambil menunggu slide, Ustadz mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والأنام اللهم صل وسلم وبارك وترحم ومجد وعظيم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد, hadratal muhtaramin wal mukramin, para alim, para kiai, para asadir, wabil khusus Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Alang, Bapak Profesor Dr. Ahmad Zainuddin MA beserta Mudirul Ma'had Dr. Kiai Haji Bahar Dr. Kiai Haji Baharuddin MHI beserta jajarannya, para musyrif-musyrifah, para murabbi-murabbiyah, para muallim-muallimah, wabil khusus adik-adik mahasantri kelas Asasi G Ta'lim Afkar Mabna Khadijatul Kubra rahimana wa rahimakum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita, Kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Syu'aib Al-Adrami Asy-Syafi'i, dengan khusus pembagian tentang aqsamul ma' atau pembagian air dan bab mandi, tentang bab mandi. Baik adik-adik kelas Asasi G rahimana rahimakum, alhamdulillah. Semoga pada kesempatan kali ini kajian kita Safinatun Najah berharap mendapatkan ilmu yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Kemudian dengan barokah muallim, dengan barokah para kiai khusus mualif. Kemudian jika ada taklim afkar ini ada nilai pahalanya, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahalanya kita sampaikan kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita, kepada kerabat-kerabat kita, khususnya para masyayikh kita. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah fid dunya wad dunya wal akhirah. Marilah kita buka kajian kitab Safinatun Najah pada malam hari ini dengan umul kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga beliau, para tabi'in, tabi'it tabi'in dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Talaba liridha ta'ala wa li syafaa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li suhuli umurina wa li husuli maqasidana wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya bil maisirah wa hawaijil akhirah bil maghfirah wa li futuhi qulubina wa li futuhi durusina hadratan nabil mustafa sidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal khulafa'ir rasyidin wal awliya wasyuhada was salihin wal ulama'il amirin wal qurra'il mufassirin wal muhaddisin, khususan ila ruhi sultani awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhum. ثم إلى الوهي مشايخنا وأساتذتنا وشيخ مشايخنا وإلى سند القرآن من شيخنا عبد المنصور الزوجدي ومؤلف هذا الكتاب كتاب سفينة النجاة لشيخ سالم بن شمر الحضرمي الشافعي وشيخ نووي البنتني الجوي وصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاته في الدنيا والآخرة. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكرة والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Baik adik-adik, sebelum taklim kita mulai, ini adalah doa yang biasa dibaca ketika sebelum taklim afkar. Ini yang di YouTube tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama. Allahumma akrimni fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin warzuqni ilman nafi'an wa amalan salihan wa zaini bil ilmi wal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Baik, doa ini biasa dibaca ketika sebelum ta'lim, baik itu ta'lim kajian-kajian afkar, kajian-kajian ta'lim, atau bisa dibaca ketika selesai sholat. Faedahnya apa? Untuk mempercepat kita dalam menghafal, untuk mempercepat dalam kita memahami sebuah pelajaran, sebuah mata kuliah, sebuah dars atau pelajaran, dan lain-lain. Ini fadilahnya ya, dibaca setelah sholat bisa. Baik adik-adik, di bab atau di fasal pada malam hari ini kita akan membahas tentang dua fasal. Yang pertama adalah fasal tentang air, aqsamul ma'i. Yang kedua adalah tentang al-ghuslu atau mandi. Baik, yang pertama adalah tentang air, al-ma'. Air adalah dasar penggunaan untuk bersuci. Jadi mutlak dari air adalah alat paling utamanya atau afdolnya bersuci itu pakai air. Boleh menggunakan batu atau menggunakan tisu misalkan menggunakan tisu atau menggunakan yang sejenisnya, tapi yang paling afdol itu adalah tentang air. Baik, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dasar penggunaan air untuk bersuci dari najis adalah pernyataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghaliba ala ta'mihi aw launihi aw rihihi. Jadi air itu tidaklah menyebabkan najisnya sesuatu kecuali jika berubah rasanya, kemudian warnanya atau baunya. Jadi pada dasarnya air itu mutlak suci. Air suci itu mutlak, sucinya kemutlak, seperti itu. Itu bisa najis karena bisa kecipratan najis atau kejatuhan najis dan selainnya. Baik adik-adik, pembagian air yang digunakan untuk bersuci, yang pertama adalah air mutlak, kemudian air musta'mal, air penggunaan najis, air musyammas. Ini pembagian air secara global. Air mutlak ini saya jelaskan secara singkat. Air mutlak itu ya air yang turun dari hujan misalkan, air mutlak yang bisa mensucikan. Kemudian air musta'mal adalah air yang sudah digunakan, bisa digunakan untuk bersuci dan seterusnya. Air mutanajis adalah air yang najis. Kemudian air musyammas adalah air yang dibiarkan berada di bawah terik matahari, itu air musyammas. Baik, 7 macam-macam air. Ini biasa kita kenal
dengan 7 air yang bisa mensuci atau air suci bisa mensucikan. Yang pertama adalah air hujan. Air hujan itu mutlak suci. Bahkan ada alim ulama atau para orang kasyaf atau aulia mengatakan bahwa air yang turun langsung dari langit, kemudian kita wadahi dengan wadah tertentu, kemudian kita minum, itu bisa menjadikan obat. Karena air itu rahmat, turun langsung dari Allah. Kecuali yang dari bukan dari genteng atau dari misalkan dari paralon. Itu air hujan, maksudnya air hujan yang langsung. Tapi air yang dari paralon misalnya itu tetap suci, mensucikan. Maksudnya di sini adalah air yang jadikan obat. Air hujan itu bisa menjadikan obat asalkan jatuh dari langit langsung, kemudian kita wadahi dan kita minum. Itu menurut sebagian para ahli kasyaf. Kemudian yang nomor 2 adalah ma'ul bahri atau air laut. Air laut itu bisa suci dan mensucikan, ya. Meskipun kecipratan najisnya sedikit, tapi air laut itu kan banyak. Itu bisa suci, mensucikan. Nanti kalau kalian pergi ke pantai itu bisa berwudu atau pakai air laut, itu suci. Kemudian air salju itu juga suci, mensucikan. Misalkan kalian nanti pergi ke kutub utara atau kutub selatan, kok tidak menemukan sumur, ya boleh menggunakan air salju. Yang nomor 4 adalah air mata air. Sumber air. Sumber air itu boleh digunakan untuk bersuci. Itu bisanya di mana? Di pegunungan atau di perbukitan. Di daerah gunung itu banyak tentang air mata air. Kemudian air sungai. Air sungai itu air yang mengalir. Air yang mengalir dan juga bisa digunakan bersesuci. Karena airnya mengalir. Beda kalau air misalkan waduk atau danau. Danau itu nanti ada bab tertentu. Itu bisa suci, mensucikan atau suci tapi tidak mensucikan, tergantung nanti dari kondisi air tersebut. Kemudian air embun. Yang nomor 6 adalah air embun. Itu bisa mensucikan. Misalkan kita membiarkan atau menaruh ember misalkan di tempat tertentu, di tempat terbuka ketika malam hari, kok pada pagi harinya air embunnya itu separuh atau untuk bisa bersuci, maka itu boleh menggunakan air embun. Yang nomor 7 adik-adik adalah air sumur. Air sumur ma'ul bi'ri itu adalah boleh, ya. Bahkan ada riwayat bahwa Rasulullah SAW itu ketika suatu saat itu menemukan di gurun pasir itu ada sumur tua. Sumur tua itu ada airnya. Kemudian ketika diangkat itu ada bangkai, bahkan ada bangkainya. Tapi Rasulullah langsung wudhu di tempat tersebut. Nah, itu menunjukkan bahwa hukum asal dari air sumur itu suci dan mensucikan. Seperti itu ya, adik-adik. Baik. Pembagian air, kalau tadi adalah pembagian air secara umum. Ini di pembagian air di kitab Safinatun Najah. Sebentar, bismillah. Alhamdulillah. Baik. Pembagian air. Air di dalam menurut kadarnya atau menurut kapasitasnya itu dibagi menjadi dua. Ada air sedikit, ma'ul qalil, ada air banyak, ma'ul katsir. Air sedikit itu gimana? Air sedikit adalah air yang kurang 2 kula. 2 kula berapa ukurannya Ustadz? Nanti di slide selanjutnya ya. Air sedikit ada air kurang 2 kula. Kemudian air banyak itu adalah air yang lebih dari 2 kula, seperti itu. Di slide selanjutnya adalah tentang 2 kula. 2 kullah atau 2 qollah itu menurut Imam Nawawi itu kepanjangnya. Misalkan kita membuat tempat atau jeding misalkan ya, wadai jeding gitu, kotaan jeding itu menurut Imam Nawawi harus panjangnya minimal harus 55,9 atau 56 cm itu di pinggirnya ya. Kemudian di atasnya juga itu harus 56 cm. Atau kalau dibuat secara liter itu bisa 174,58 liter atau 175 liter. Atau menurut Imam Rafi'i 56,1, hampir sama ya. Kemudian menurut ahli Irak lebih teliti lagi.
Kemudian syaratnya Ustadz, harus ketika kita membuat jeding itu jangan pakai patokan ini, harus dilebihkan minimal pakai 65 atau berapa. Jadi panjangnya 65, kemudian lebarnya 65, tingginya 65. Itu sudah cukup air 2 kulah seperti itu ya. Itu istilah ukuran dalam kitab fikih, tempatnya di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut di Talangagung, seperti itu ya. Itu air 2 kulah. Kemudian hukum air sedikit dan banyak. Jadi hukumnya air 2 kulah itu gimana Ustaz? Apakah bisa mensucikan atau bahkan tidak bisa mensucikan? Air 2 kulah atau air kurang 2 kulah atau air sedikit itu suci, tapi menjadi najis misalkan kejatuhan benda, misalkan kejatuhan benda najis meski tidak berubah airnya. Misalkan air 1 ember itu kejatuhan najis sedikit, nah itu tetap najis ya, tetap najis karena airnya kurang 2 kulah. Tetapi kalau airnya banyak, kalau tadi ukurannya adalah minimal 2 kulah ya, 2 kulah atau 175 liter misalkan, nah, itu airnya suci dan mensucikan. Airnya suci, mensucikan dan tidak menjadi najis, kecuali ada kecualinya ya. Kecualinya apa Ustaz? Kecualinya adalah airnya itu bisa berubah warnanya, bisa berubah airnya, baunya, bisa berubah rasanya dan seterusnya. Jadi ada berubah warna, bau dan rasa. Itu baru tidak bisa bersuci. Misalkan kita mempunyai air 1 jeding, 2 misalkan 2 kulah ya, 2 kulah. Kok kecipratan telek tikus misalkan atau telek cicak, kotoran cicaknya itu jumlahnya ratusan misalkan, sampai bisa merubah warna dari air, maka air tersebut tidak bisa digunakan bersuci karena di situ berubah warnanya atau berubah rasanya atau berubah baunya dan seterusnya. Itu ya penjelasan hukum air sedikit dan air banyak. Baik, itu adik-adik penjelasan tentang air. Di bab selanjutnya akan kita bahas tentang faslun al-wuslu atau fasal tentang mandi. Faslun ini di murni dari kitab Safinatun Najah, ini teks aslinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibatil wusli. Fasal ini menjelaskan tentang kewajiban bagi orang dikenakan mandi, ada perkara yang mewajibkan seorang tersebut mandi. Mujibatul wusli sittatun. Adapun yang mewajibkan mandi itu ada 6. Ilajul hasyafati fil farji, masuknya hasyafah ke dalam farji. Wa khurujul mani, dan keluarnya mani. Wal haidu, lan haid. Wal nifasu, lan nifas. Wal wiladatu, lan wiladah, melahirkan. Wal mautu, dan mati. Nanti di slide selanjutnya akan kita bahas secara detailnya. Kemudian faslun fi furudil wusli. Fasal ini menjelaskan tentang fardu-fardunya mandi. Fardunya mandi ada berapa Ustaz? Ifnani, ada 2. Yang pertama an-niyatu, harus niat, karena semua innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, karena sesuatu tersebut itu harus ada niatnya. Wa ta'mimul badani bil ma'i, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Ini ya. Di slide selanjutnya ini dijelaskan mandi itu adalah perkara yang mewajibkan mandi, itu ada 6. 3 diantaranya dialami masing-masing laki-laki perempuan, kemudian 3 diantaranya dialami khusus perempuan, seperti itu ya. Maksudnya 3 dialami baik laki-laki perempuan, kemudian yang 3 selanjutnya adalah khusus bagi perempuan. Baik, di slide selanjutnya dijelaskan tentang perkara yang mewajibkan mandi. Tadi ada 6. Sittatun. Yang pertama apa Ustaz? Ilajul hasyafati fil farji, maksudnya hasyafah ke dalam farji. Hasyafah itu yang mana? Hasyafah itu pucuknya kemaluan dari laki-laki namanya hasyafah ya, ke dalam farji. Baik itu di kitab Safinatun Najah atau kasih waktu saja dijelaskan, baik itu masuknya separuh
atau masuknya seluruhnya, atau masuknya dalam keadaan mana ini dalam keadaan yaqadhah misalkan, atau fil naumi, atau dalam keadaan tertidur, itu tetap diwajibkan bagi seorang tersebut yang ketika melaksanakan ini harus mandi seperti itu ya. Kemudian wa khurujul mani, perkara yang mewajibkan mani yang selanjutnya adalah keluarnya mani, baik itu keluarnya dari dalam keadaan yaqadhah, keluarnya dalam keadaan sadar, ataupun keluarnya dalam keadaan fin naumi, mimpi basah misalkan, itu tetap diwajibkan mandi seperti itu. Kemudian di kisah Kasyifatus saja dijelaskan bahwa ciri-ciri sesuatu yang keluar dari perut laki-laki ataupun perempuan itu ada 3 ya, ada mani, ada madhi, ada wadi. Kemudian ciri-ciri mani itu seperti apa? Di kitab Kasyifatus saja dijelaskan mana saya carikannya. Nah ini. Tsumma alam anna lil mani thalatu khawas. Jadi ketahuilah bahwa mani itu ada 3 ciri khusus, yatamayyazu biha 'anil madhi, daripada madhi dan wadi. Ahaduha, yang pertama adalah lahu raihahun ka raihatul ajin awit tal'u madama ratban. Yang pertama adalah sperma itu memiliki bau yang khas seperti bau adonan roti atau bunga sari kurma misalkan, ketika sperma itu masih basah. Kalau tidak ada baunya berarti itu bukan sperma ya, bukan mani. Sedangkan ketika sperma telah kering maka baunya seperti bau putih-putih telur. Nah, itu ciri-ciri. Yang kedua adalah sperma keluar dengan muncrat, sebagaimana firman Allah SWT apa? Khuliqa mimma indafiq ya, yakhruj min bainus silbi taraib, di surat At-Tariq dijelaskan ya. Keluarnya adalah muncrat. Kemudian yang nomor 3 at-taladdat bi khuruji, ketika keluarnya itu ada merasakan enak ya, itu adalah ciri-ciri mani. Baik, di nomor 3 ini baik dari laki-laki ataupun perempuan diwajibkan mandi jika melakukan ini atau terjadi ini. Yang pertama apa? Yang nomor 3 adalah mautu atau mati. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, ketika mati maka bagi orang Islam itu harus mengurusinya salah satunya dengan memandikan jenazah tersebut, kecuali adalah orang mati syahid. Orang mati syahid itu tidak disyariatkan atau tidak diharuskan mandi. Karena apa fadilahnya? Karena orang mati syahid besok di depannya Allah, di hadapan Allah, itu bau dari darahnya atau bau dari keringatnya ketika berperang itu adalah baunya harum. Kemudian luka-luka di sekitar tubuhnya, darahnya itu besok sebagai saksi bahwa orang tersebut itu mati syahid seperti itu. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah haid. Haid itu apa? Haid darah yang keluar disebutkan wa huwa damun tabi'ah yakhruju min aqsa rahimul mar'ah, yaitu darah yang biasa keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian ada namanya istihadhah ya. Istihadhah itu bukan darah haid. Apa itu al-istihadhah? Harus tahu kalian. Kemudian ini ya dalilnya dulu. Dalil tentang haid di kitab Kasyifatus saja dijelaskan. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza aqbaltul haidu fad'as shalah fa idza dhahaba qadruha fawsili an qaddam wa sallallahu syaikhani wa fi riwayat Bukhari thumma utisri wa shalla. Jadi dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah pernah bersabda, ketika perempuan mengalami haid maka janganlah ia melakukan sholat. Apabila masa haid telah usai maka basuhlah darah haid dan baru sholatlah. Kalau di riwayat hadis Bukhari dijelaskan bahwa mandilah dan sholatlah, itu darah haid. Kemudian tadi sempat disinggung tentang darah istihadhah. Darah istihadhah itu apa? Damu illah
atau darah penyakit. Darah penyakit yang bukan darah haid ya. Darah istihadah itu bukan apa? Damun ailatun yakhruju min ainukin fammihi fi adanar rahim. Mengecualikan darah haid sebagai perkara yang mewajibkan mandi adalah darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Darah istihadah adalah darah penyakit yang keluar dari otot-otot lubang farji di bagian pangkal rahim. Itu kitab Kasyifatun Najah. Ya, itu dari darah istihadah itu tidak wajib mandi, bukan dari haid ya. Baik adik-adik, di selanjutnya nifas, tentang nifas. Apa itu nifas? Wa huwa damul al-kharij aqabun faragu rahimul mar'ah minal hamli walau alaqatan au mudghatan. Darah nifas adalah darah yang keluar sesuai rahim telah kosong, atau darah yang keluar dari rahim yang sudah kosong dari melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu ada darah nifas. Meskipun bentuk darahnya itu darah yang kempal berupa alaqah atau mudghah dan seterusnya. Kemudian misalkan ketika melahirkan kok tidak ada darah yang keluar sama sekali, kemudian keluarnya pada hari ke-13 hari misalkan, itu tetap diwajibkan mandi. Kecuali nanti keluarnya melebihi 16 hari. Ya misalkan hari tanggal 1 itu melahirkan. Kok sampai ditunggu sampai 16 hari tidak keluar darah. Kok pada ketika hari ke-17 itu mengeluarkan darah, nah itu tidak diwajibkan mandi. Tapi ketika ditunggu di hari ke-14 misalkan atau hari ke-15 kok keluar darah meskipun darah alaqah atau mudghah, itu tetap diwajibkan mandi. Seperti itu ya, jadi wajib mandi. Yang nomor terakhir adalah wiladah, melahirkan. Darah yang keluar ya ketika melahirkan wiladah, ketika melahirkan seorang anak, baik itu darahnya sedikit ataupun banyak, tetap mewajibkan bagi seorang ibu tersebut adalah mandi, seperti itu ya. Baik, di selanjutnya adalah fardu mandi, ada dua ya. Fardu mandi ada dua di penjelasan tadi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah niat. Faslun fil furudil ghusli ay arkanuhu wajiban kana al-ghuslu aw manduban. Maksudnya mandi di sini boleh mandi sunat, misalkan seperti mandi Jumat, mandi hari raya Idul Adha, Idul Fitri, kemudian mandi taubat, mandi hari Jumat, atau mandi dan seterusnya, mandi sunat, atau mandi wajib, misalkan mandi ketika tadi ya, ketika 6 perkara tadi. Harus mengikuti dari fardu-fardunya mandi. Yang pertama adalah an-niyat ka'an yanwil junubi raf'il jinabat. Tahu ya niatnya ya, nawaitu ghusl li raf'il hadasil akbari fardalillah ta'ala, seperti itu ya, untuk menghilangkan jinabat. Niat mandi besar, atau niatnya itu seperti apa? Ketika air nyentuh ke sebagian anggota badan pertama, itu baru niat itu tempatnya di dalam hati. Kemudian disunahkan dilafadzkan untuk memudahkan hati kita. Jadi ketika misalkan kita mandi, baru air menyentuh badan, menyentuh rambut, itu baru niat, seperti itu. Tapi kalau nggak ada niat, misalkan nggak niat langsung mandi, ketika di pertengahan, loh saya tadi belum niat, ya, itu dihitung mandinya ketika niat itu, ketika kita ingat, Jadi kalau yang pertama tadi belum niat, itu tidak masuk dari mandi besar tersebut, harus diulangi. Atau misalkan ketika handuan wis garing, kemudian kok lupa niatnya, ya mandi lagi ya, karena niat ini sangat penting dalam syariat keagamaan, karena sangat penting, seperti itu. Itu niat dalam mandi. Kemudian dijelaskan di kitab Kasyifatun saja, qala al-Hisni walau nawal junubi al-istibahati ma yatafaqu 'ala al-ghusli kas-shalah wat tawaf wa qira'atul Qur'an aw ajazuhu wa in yanwiya ma yustahibu lahu qaslil jum'ah
wa nahu lam ya'iju li'annahu lam yanwa amron. Imam Al-Hisni berkata, apabila seorang junub mandi dengan niatan agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang harus mandi terlebih dahulu, misalkan sholat, tawaf, membaca Al-Quran, maka niatnya adalah sudah mencukupi. Ya. Apabila ia berniat akan melakukan sesuatu yang disunahkan mandi terlebih dahulu seperti mandi Jumat, itu sudah mencukupi. Yang penting ada niat di dalam hati. Seperti itu ya. Jadi, untuk selanjutnya adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ta'mimul badani bil ma'i. Harus ya, meratakan air dari ujung rambut sampai ke kaki. Baik itu dari selempit-selempitan itu harus dilengkapi semua. Ya, harus disampaikan ke airnya. Airnya harus nyampe ke kemudian diratakan ke seluruh tubuhnya. Seperti itu ya. Jadi itu ya, fardu mandi ada dua. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma'i, meratakan air ke seluruh tubuh. Seperti itu ya. Baik, ini ada tambahan dari tentang sunatil ghusli atau kesunahan mandi. Di kitab Kasyifatus Saja dijelaskan ada 17 wa sunanuhu sab'atu asyara. Jadi sunnah mandi itu ada 17. Nanti bisa dicatat ya. Yang pertama adalah tasmiyatu bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah. Nah, fadilahnya sangat besar ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan kok kita melibatkan Allah, maka insya Allah sesuatu tersebut penuh barokah, kemudian dilancarkan Allah dan Allah di situ bersama kita. Membaca bismillah. Kemudian yang kedua adalah membasuh kotoran terlebih dahulu. Jadi sebelum niat mandi itu tangan-tangannya dibersihkan, kemudian istinsyak bisa, kemudian daerah-daerah yang kotor misalkan bekas-bekas mani atau bekas-bekas kotoran itu dibersihkan terlebih dahulu ya. Itu sunnahnya. Kemudian sebelum mandi disunahkan juga berwudu. Berwudu sebelum mandi. Itu sunnah. Kemudian mustallaf atau membasuh 3 kali, misalkan membasuh bagian kanan 3 kali, kiri 3 kali, kemudian digosoknya 3 kali, itu sunnah. Kemudian menyela-nyelai rambut dengan air, diginikan, rambutnya di sela-sela, itu juga sunnah. Agar apa? Fungsinya air itu nyampe ke kulit paling dalam, atau di bagian-bagian selempit-selempitan yang di dalam di badan itu bisa disela-selai. Kemudian mengawali basuhan pada separuh tubuh yang kanan terlebih dahulu, itu sunnah. Kemudian yang selanjutnya adalah digosok-gosok dengan sabun, dengan apapun yang sejenis dengan sabun, itu sunnah. Kemudian menghadap kiblat juga sunnah. Kemudian mandi di tempat yang sekiranya orang mandi tidak terkena percikan air basuhan, itu sunnah. Misalkan di tempat tertutup atau tempat yang luas misalkan. Kemudian menggunakan penutup, tidak boleh mandi meskipun mandinya di sungai, itu harus ada penutupnya. Tidak boleh langsung mandi gitu aja tanpa penutup. Meskipun di sungai harus ada penutupnya, karena itu ada menutupi aurat. Kemudian menjadikan wadahan air yang luas jadi tempatnya. Jadi kalau dulu Rasulullah itu punya tempat khusus mandi, wadahnya luas. Kemudian yang satunya itu buat cuci tangan, yang sebelahnya itu tempat luas, wadahnya air yang digunakan untuk mandi. Kalau sekarang kan tidak harus menggunakan air yang luas. Kemudian tidak melakukan isti'anah, meminta tolong, misalkan meminta bantuan orang lain karena kita sudah mampu, kecuali ada udzur, misalkan tidak bisa sama sekali, boleh isti'anah. Kemudian membaca 2 syahadat setelah mandi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa doa seperti wudu itu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kemudian berkumur atau istinsyak sebelum mandi, kumur. Kemudian istinsyak seperti itu. Itu sunnah ya, sunnah. Kemudian air yang digunakan mandi sebanyak 1 sok. 1 sok itu ya yang banyak,
ukuran 2 kullah misalkan, harus banyak mencukupi. Kemudian memperhatikan perhatian lebih pada bagian lipatan-lipatan, misalkan kedua telinga diperhatikan sampai sini, di pusar misalkan, di selangkangan, di bagian pokoknya yang di ketiak itu harus dibasuh semua ya sampai merata. Itu sunnah-sunnahnya mandi. Kemudian dijelaskan di kitab Kasifatu Saja juga ada kemakruhan mandi. Yang pertama adalah menggunakan air secara berlebihan, israf. Israf itu tidak baik. Mengambil air guyur sampai airnya habis, 2 kulak kok habis sendiri, nggak boleh. Makruh ya, makruh. Kemudian melakukan lebih dari 3 kali jika hitungan 3 kali tersebut diyakini 100 air. Maksudnya tidak mangmang, tidak ragu-ragu. Kemudian melakukan mandi di dalam air yang diam, yang tidak mengalir, airnya sedikit kok langsung nyemplung, nah itu itu makruh ya, makruh seperti itu. Baik, itu adik-adik ya tentang bab mandi dan air di pembahasan malam hari ini. Baik, mungkin itu pembahasan tentang air dan mandi. Jika nanti ada pertanyaan boleh disambung dengan kita diskusi di bab diskusi sampai jam 9. Nanti boleh tanya ya tentang atau tanya Ustadz bagaimana hukum mandi misalkan dan seterusnya, pokoknya tentang mandi dan air sedikit kok, di air teh misalkan, itu air teh itu gimana hukumnya Ustadz, air kopi gimana hukumnya, bisa ditanyakan di voice note atau chat bisa nanti ya sampai jam 9. Baik, setelah ini ada absen kehadiran dari pihak Mahat, nanti diisi ya sampai jam 10 seperti itu. Baik, sebelum Ustadz tutup, marilah kita baca doa setelah majelis taklim. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita doa terlebih dahulu sebelum ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq والخادم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدر عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور مصاديها وقوة الأرض وسلم. اللهم يا عظيم السلطان يا قادم الإحسان يا دائم النعم كثير الجود يا واسع العطاء يا خافي اللطف يا جامع يا حليم الرجال صل يا ربي على سيدنا محمد وعلى الصحابة أجمعين. اللهم يا الله لك الحمد شكرا ولك المنفذنا وأنت ربنا حقا ونحن عبدك وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا من كل فقير ويا مقوي ويا يسر علينا كل عسير فتيسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج لك حاجتنا كثير وأنت عالم وخبير وبصير. اللهم يا الله إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. الله بحق من يخاف منك نجينا من لا يخاف منك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام وارحم قدرتك علينا وثاقنا ورجاؤنا في خلقك ورسولك. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير وأهل الاستقامة وأهل العلم وأهل القرآن ولا تجعلنا وشغير. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تدرهم طاعتك وارزقنا آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا صغارا. اللهم فارحم والدينا وارحمهم. اللهم ارزقهم من 5 أمور الصلاة الصحة والجنة وطول العمل وراحة الحال وراحة البال ورضا عن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. رب زدني علما وارزقني فهما وتمنع عن الخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله على سيدنا محمد خيرا جزا الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين.
Baik, dibaca doa setelah majelis taklim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.